Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi tentang iklim dan perubahannya. Disimak baik-baik ya. Tahukah kamu apa itu iklim dan perubahan iklim? Ya, iklim merupakan keadaan cuaca di suatu tempat yang terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama dan berlangsung dalam pola yang sama. Iklim dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan udara, angin, serta curah hujan. Indonesia dikenal beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi pada musim penghujan serta suhu tinggi pada musim kemarau. Lalu, apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Ini dia penjelasannya. Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Kira-kira apa ya akibat dari perubahan iklim? Akibat perubahan iklim, musim kemarau yang panjang dan musim penghujan yang pendek baik di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah dapat mempengaruhi pertanian, yaitu tidak mendapatkan pengairan dalam waktu yang lama. Akibatnya, masa tanam dan panen terganggu, sehingga hasil pertanian pun berkurang. Selain itu, kondisi ini juga bisa menimbulkan kesulitan dalam mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Perubahan iklim juga bisa mengakibatkan curah hujan yang tinggi dan kenaikan permukaan air laut yang bisa menyebabkan bencana banjir. Kemudian, pemanasan global menyebabkan suhu air laut makin tinggi, sehingga beberapa bagian laut dunia yang dingin atau beku menjadi cair. Itu artinya, volume air laut pun makin lama makin bertambah, sehingga permukaan air laut dunia semakin naik. Nah, hal ini juga bisa terjadi di Indonesia. Selain itu, akibat dari terjadinya perubahan iklim, pada musim penghujan, di daerah dataran tinggi suhu akan terasa sangat dingin. Begitupun terjadi juga suhu sangat panas atau ekstrim tinggi di daerah dataran rendah pada musim kemarau. Wah, ternyata dampaknya sangat membahayakan ya. Lalu, bagaimana upaya kita supaya dampak perubahan iklim ini tidak terus terjadi? Supaya dampak perubahan iklim tidak terus terjadi, kita bisa melakukan tindakan pencegahan mulai dari diri sendiri. Pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Kedua, kurangi penggunaan plastik. Bisa dimulai dari membawa tas belanja sendiri dan membawa botol minum sendiri. Ketiga, menghemat penggunaan energi listrik di rumah. Misalnya dengan mematikan alat elektronik saat tidak dibutuhkan. Keempat, hindari membakar sampah, serta membuang sampah pada tempatnya dengan dipilah sesuai jenisnya. Kelima, kurangi pemakaian gas aerosol yang banyak terdapat di pengharum ruangan, deodoran, obat anti serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain-lain. Keenam, mulailah menanam pohon di pekarangan atau lingkungan rumah. Oh, gitu ya. Sekarang aku mengerti. Terima kasih penjelasannya. Nah, sekarang kalian tahu nggak siapa yang mengurusi permasalahan cuaca dan iklim? Yap, betul sekali. Lembaga yang mengamati dan memberikan informasi terkait dengan cuaca dan iklim adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang disingkat dengan BMKG. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.